Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Sari dengan NIM 222410101031. Saya dari kelas Data Mining B dan di sini saya akan menjelaskan tentang LKM 5 yang sudah saya kerjakan. Mungkin sebelumnya saya akan share screen dulu. Baik, jadi di sini saya akan langsung ke soal nomor 1, yang mana pertanyaannya atau perintahnya yaitu lakukan clustering pada dataset settle weather. Langkah-langkah nomor 1, normalisasikan dataset settle weather menggunakan normalisasi min-max. Nah, di sini kode program yang sudah saya buat yaitu yang pertama di sini saya tentunya akan membaca dulu dataset settle weather ini yang sudah disediakan di drive praktikum data mining. Kemudian, saya melakukan normalisasi min-max dengan membuat variabel scalar yang sama dengan min-max scalar, di mana ini untuk menyimpan hasil dari normalisasi tadi di dalam variabel scalar. Jadi, akan disimpan di dalam variabel scalar untuk melakukan normalisasi data tersebut. Kemudian digunakan untuk menormalisasikan dengan penskalaan fitur antara 0 sampai 1. Dan hal ini digunakan untuk meningkatkan kinerja algoritma dari machine learning yang sensitif terhadap skala. Kemudian, di sini kita atau saya memakai metode fit dan transform dari scalar, yang mana ini scalar.fit df precipitation ini untuk melakukan perhitungan statistik yang mana untuk menormalisasi kolom dari precipitation ini. Kemudian kalau transform ini digunakan, jadi nilai-nilai di dalam kolom precipitation ini akan diubah sehingga ada di kisaran 0 sampai 1, dan hal tersebut dilakukan kepada setiap kolom yang ada di dataset settle weather itu tadi. Dan mungkin untuk datasetnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada precipitation, temperature max, temperature min, dan wind, dan ada weather juga. Tapi yang kita pakai di sini hanya 4, yaitu precipitation, temperature max, min, dan wind. Kemudian kita lanjut ke soal yang tadi ya. Nah, setelah dilakukan metode fit dan transform tadi kepada keempat kolom tersebut, kemudian di sini saya akan mencetak dataset tadi. Nah, jadi setiap fitur numerik yang ingin dinormalisasi itu, misalkan precipitation, temperature max, temperature min, dan wind, itu akan dipisahkan ke data frame dan dimasukkan ke dalam scalar menggunakan fit. Nah, untuk outputnya adalah sebagai berikut. Jadi, di sini angka-angkanya itu sudah berubah menjadi range 0 sampai 1 karena kita menggunakan normalisasi min-max. Jadi, yang awalnya mungkin di sini untuk indeks ke 0 itu, di sini ada dia kan 12,8, 5, 4,7, dan setelah dilakukan normalisasi min-max, di sini mereka semua berubah menjadi range 0 sampai 1. Mungkin saya langsung ke kodenya ya di Google Colab. Sebenarnya sudah saya run semuanya, tapi mungkin akan saya lakukan run lagi. Nah, di sini adalah hasilnya, sama seperti yang ada di LKM tadi. Di sini ada 1461 rows dan 6 columns. Mungkin langsung saja ke nomor 2, di mana perintahnya yaitu tampilkan scatter plot maksud saya sebelum clustering. Dan kode programnya di sini ada beberapa, di mana di sini, oh ya, sebelum lanjut ke soal-soal berikutnya, sebenarnya untuk soal nomor 1 sampai 6, itu sudah ada perintahnya di soal nomor 7, yaitu di mana tugas nomor 1 sampai 6 ini dilakukan terhadap kombinasi atribut sebagai berikut, yaitu precipitation dengan temperature max, temperature min dengan wind, precipitation dengan temperature min, dan temperature max dengan wind. Dan itu semua sudah saya terapkan pada soal nomor 1 sampai 6, yang mana mungkin bisa saya lanjut ke soal nomor 2 tadi ya. Di mana pada soal nomor 2 ini saya menampilkan scatter plot pada masing-masing kombinasi atribut tadi. Di sini ada precipitation dan temperature max. Yang pertama, nah
Mungkin akan saya jelaskan satu saja karena selebihnya itu pada nomor 2 ini maksudnya adalah sama. Jadi di sini plt.scatter ini digunakan untuk membuat scatter plot dengan sumbu X-nya itu adalah precipitation dan sumbu Y-nya itu adalah temperature max. Nah, kemudian C sama dengan red ini adalah untuk menciptakan warna atau memberikan warna merah kepada hasil titik-titik yang ada di scatter plot itu. Nah, kemudian di sini PLTX label itu hanya untuk mencetak kata-kata atau keterangan untuk label X-nya, dan plt.y label ini untuk mencetak keterangan untuk sumbu Y-nya. Di sini adalah temperatur max. Seperti itu. Singkatnya seperti itu, dan itu diterapkan kepada semua kombinasi atribut dari dataset ini. Jadi di sini untuk temperatur min dan win, itu X-nya adalah temperatur min, Y-nya adalah temperatur win. Win maksud saya. Nah, kemudian di sini precipitation dan temperatur min, X-nya adalah precipitation dan Y-nya adalah temperatur min. Dan yang terakhir yaitu untuk temperatur max dan win, untuk X-nya adalah temperatur max dan Y-nya adalah win. Untuk outputnya adalah sebagai berikut. Nah, ini output untuk kombinasi yang pertama, yaitu precipitation dengan temperatur max, di mana hasilnya adalah sebagai berikut. Warna yang dihasilkan hanya satu karena ini sebelum dilakukannya clustering. Jadi, semua data itu akan dianggap memiliki karakteristik yang sama, karena kita belum melakukan pengelompokan seperti itu. Kemudian untuk hasil yang kedua, yaitu untuk temperatur min dan win, itu adalah sebagai berikut scatter plotnya, dan di sini ada scatter plot untuk precipitation dan temperatur min. Dan yang terakhir ada scatter plot untuk kombinasi dari temperatur max dengan win. Mungkin saya langsung buka di collab-nya. Nah, untuk di collab-nya sebagai berikut. Jadi ini sudah saya run sebelumnya. Di sini untuk hasil dari yang pertama, precipitation dengan temperatur max. Kemudian ini adalah hasil untuk temperatur min dan win. Dan ini adalah precipitation dengan temperatur min. Dan yang terakhir itu adalah hasil scatter plot dari temperatur max dan win. Nah, kemudian saya langsung ke nomor 3, di mana perintahnya yaitu clusterlah dataset cell weather ini dengan nilai K2, 3, dan 4. Mungkin yang pertama, di sini saya menginisialisasi objek K-means itu menjadi 3 cluster. Ada 3 jenis cluster, di mana ada 2 cluster, 3 cluster, dan 4 cluster. Di sini saya membuat variabel K-means 2, yang isinya itu yaitu tadi inisialisasi dari objek K-means dengan 2 cluster, dan di sini K-means 3 untuk inisialisasi dengan 3 cluster, dan K-means 4 untuk inisialisasi dengan 4 cluster. Nah, kemudian di sini saya menggunakan objek K-means yang telah diinisialisasi sebelumnya tadi untuk melakukan clustering. Jadi pada kombinasi atribut A dan atribut B misalkan ya, itu nanti dari data frame tadi dengan jumlah cluster 2, 3, dan 4. Jadi misalkan untuk kombinasi yang pertama yaitu precipitation dengan temperatur max, di sini saya melakukan inisialisasi dengan jumlah cluster 2, 3, dan 4, di mana di sini, jadi di sini tuh pada kombinasi atribut precipitation dan temperatur max dari data frame DF dengan jumlah cluster 2. Nah, di sini saya lakukan dengan K2, K3, dan K4. Dan hal yang sama saya lakukan juga untuk kombinasi-kombinasi yang lainnya. Jadi karena ada 4 kombinasi, jadi saya melakukan hal yang sama kepada keempat kombinasi tersebut. Ini untuk temperatur min dan win, ini untuk precipitation dan temperatur min, dan di sini untuk temperatur max dan win. Nah, di sini tidak ada outputnya karena kita tidak memunculkan outputnya. Outputnya nanti akan muncul di soal pada nomor 5 nanti, seperti itu. Jadi di sini kita hanya mengcluster dataset settle weather itu dengan nilai K2, 3, dan 4, bukan menampilkan hasil dari clusteringnya. Mungkin untuk kodenya saya ke collab. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya, saya buat variabel K-means 2, 3, dan 4. Kemudian ini untuk kombinasi yang pertama, yaitu precipitation dan temperatur max. Dan di sini untuk temperatur min dengan win. Jadi setiap kombinasi itu
dilakukan cluster dengan K2, 3, dan 4 semuanya. Kemudian di sini ada precipitation temperature mean. Dan di sini yang terakhir untuk nomor 3 ada temperature max dengan wind. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk soal nomor 3 ini tidak ada outputnya ya. Nah, mungkin langsung saya ke soal pada nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 ini perintahnya yaitu tentukan K terbaik jika dilakukan dengan analisis elbow method. Nah, jadi langkah pertama yang saya lakukan untuk melakukan analisis ini yaitu saya melakukan analisis kepada keempat kombinasi atribut tadi. Jadi kepada precipitation dan temperature max, kemudian kepada temperature mean dengan wind, yang ketiga kepada precipitation dengan temperature mean, dan yang terakhir kepada temperature max dengan wind. Nah, untuk penjelasan singkatnya, karena kurang lebih untuk keempat kombinasi itu sama ya, mungkin saya akan jelaskan satu saja. Untuk kombinasi yang pertama, yaitu precipitation dengan temperature max. Di mana di sini saya membuat sebuah list kosong yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan nilai dari inersia yang dilakukan nanti. Nah, kemudian di sini itu ada X, di mana X ini untuk mengisi kombinasi dari atribut itu. Jadi X ini nanti isinya akan berbeda-beda tergantung dengan kita lagi menganalisis kombinasi yang mana. Kalau misalkan di sini saya melakukan analisis untuk kombinasi precipitation dengan temperature max. Nah, jadi di sini X-nya ya precipitation dengan temperature max. Nanti kalau misalkan saya melakukan temperature max dengan temperature min, berarti temperature max dan temperature min isinya seperti itu. Tapi nanti tidak ada temperature max dan min. Nah, kemudian di sini untuk K di sini sama dengan range 1,11. Di sini artinya saya membuat range nilai K dari 1 hingga 10 atau biasa disebut dengan inklusif kalau tidak salah. Nah, di sini nantinya akan digunakan untuk mencoba berbagai nilai K yang dimasukkan ketika kita melakukan clustering seperti itu. Nah, kemudian di sini ada looping ya. Jadi di sini for K in K besar, clustering sama dengan K-means, N cluster sama dengan K, random state-nya 42. Di sini saya membuat objek K-means dengan jumlah cluster sebanyak nilai K saat ini, dan kemudian nilai random state 42 ini digunakan untuk menjaga konsistensi hasil saat dilakukan looping tadi. Nah, kemudian di sini clustering fit X ini untuk melakukan clustering pada data X menggunakan cluster yang ditemukan sebelumnya. Kemudian di sini ada inertia append, nanti datanya itu akan ditambahkan atau disimpan ke dalam list yang tadi sudah disediakan di atas itu, yaitu inertia tadi. Inertia. Nah, kemudian di sini ada plot, plt.plot, K inertia, terus di ini ada O min ini. Ini tuh untuk menggambarkan plot dari nilai K pada sumbu X dan inersia pada sumbu Y. Kemudian di sini kita mencetak keterangan untuk X label dan Y labelnya, dan di sini title-nya adalah elbow method untuk precipitation dan temperature max. Kembali lagi ini tergantung dengan kombinasi apa yang sedang kita lakukan. Seperti itu. Kemudian plt.show itu untuk menampilkan visualisasi yang sudah kita lakukan. Nah, hal yang sama dilakukan kepada kombinasi-kombinasi yang lainnya, yaitu di sini untuk kombinasi temperature mean dengan wind, sama. Kemudian untuk kombinasi precipitation dengan temperature mean maksud saya, dan yang terakhir kepada kombinasi temperature max dengan wind. Hal tersebut atau kode tersebut sebenarnya sama, yang membedakan yaitu seperti yang sudah saya sebutkan tadi pada X-nya. Jadi X-nya tergantung dengan kombinasi apa yang sedang kita lakukan. Nah, setelah itu output yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Di sini untuk precipitation dan temperature max, untuk temperature mean dengan wind, untuk precipitation dengan temperature mean, dan di sini untuk temperature max dengan wind. Nah, karena tadi pada soal nomor 4 ini perintahnya adalah mencari tahu nilai K terbaik yang ada di dataset ini dengan analisis elbow method, yang mana dari hasil yang sudah kita lakukan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai K terbaik itu adalah K4. Nah, hal ini
Karena K1 sampai K4 ini terjadi penurunan inersia yang sangat drastis. Dan penurunan inersia mulai melambat dan tidak signifikan sejak K sama dengan 4 sampai seterusnya. Nah, sehingga K terbaik adalah K4. Jadi mungkin di sini bisa saya tunjukkan sebagai contohnya untuk temperatur max dan min. Nah, dari K1 sampai K4 ini terjadi penurunan yang sangat drastis. Nah, kemudian sejak K4 sampai K10 itu penurunannya dapat diasumsikan sebagai sudah mulai landai gitu ya. Jadi nggak sedrastis itu seperti itu. Dan itu juga sama di kombinasi-kombinasi yang sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa K terbaik adalah 4. Mungkin saya langsung ke collab-nya. Sama seperti penjelasan tadi ya. Jadi ini untuk kombinasi yang pertama yaitu precipitation dengan temperatur max. Hasilnya adalah sebagai berikut. Sebentar. Ya, hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk yang kedua yaitu temperatur min dengan wind. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dan untuk precipitation dengan temperatur min, hasilnya adalah seperti ini. Dan yang terakhir yaitu untuk kombinasi temperatur max dan wind, adalah seperti berikut. Nah, karena tadi saya sudah menyimpulkan bahwa K terbaik adalah K dengan nilai 4, jadi ya dapat dilihat di sini bahwa dari K4 ini sampai ke K seterusnya atau K10 itu nilainya atau grafiknya itu penurunannya tidak seterjal itu atau sedrastis itu. Jadi mulai landai seperti itu. Nah, mungkin saya langsung ke nomor 5. Perintahnya yaitu tampilkan scatter plot setelah clustering. Jadi untuk kode programnya sebenarnya ini sama, maksudnya hanya modifikasi dari nomor 3 tadi, karena pada nomor 3 tadi tidak ditampilkan clusteringnya, jadi di sini kita akan menampilkan scatter plot dari clusteringnya. Nah, saya akan memasukkan lagi kode yang tadi ada di nomor 3, yang mana di sini itu ada kita buat variabel k-means, dengan inisialisasi objek k-means tadi dengan 2 cluster, kemudian di sini dengan 3 cluster, dan di sini dengan 4 cluster. Dan saya melakukan atau saya akan menampilkan scatter plot setelah clustering ini kepada masing-masing kombinasi. Jadi yang pertama di sini untuk kombinasi precipitation dengan temperatur max. Nah, di sini ini sebenarnya ada nomor 3 ya, jadi saya tulis lagi di sini. Jadi di sini saya menggunakan objek k-means tadi yang sudah diinisialisasikan, yang ada pada nomor 3 tadi. Kemudian di sini saya melakukan Y-predict K2 di sini. Ini untuk menambahkan kolom baru cluster. Jadi di sini kita akan menambahkan kolom baru cluster ke data frame DF yang nanti isinya itu adalah hasil dari prediksi clustering untuk setiap datanya. Kemudian di sini k-2.cluster underscore center ini untuk mengakses pusat cluster atau centroid dari model k-means yang jumlah clusternya itu adalah 2. Karena di sini kita hanya fokusnya ke K2 dulu. Nah, kemudian di sini DF sama dengan 1 dan DF sama dengan 2. Kalau yang DF sama dengan 1 ini sama dengan 0. Ini tuh maksudnya kita akan atau saya akan memilih subset dari data frame DF yang mana nilai dari klasternya itu adalah 0. Dan di sini 1 karena nilai dari klasternya adalah 1. Jadi di sini adalah klaster pertama dan di bawahnya ini adalah klaster kedua, seperti itu. Dan di sini saya akan membuat scatter plot-nya pada kelas pertama untuk DF1 ya di sini. Nah, untuk kelompok pertama di sini saya beri warna salmon dan untuk kelompok kedua saya beri warna sky blue. Nah, kemudian di sini untuk membuat scatter plot centroidnya tadi, pusat clusternya tadi, dengan precipitation sebagai X-nya,
precipitation sebagai X-nya dan temperatur max sebagai Y-nya. Nah, kemudian di sini saya beri warna merah untuk memberi tanda kepada centroidnya dengan gambar bintang. Seperti itu. Kemudian hasilnya akan ada di bawah nanti ya. Dan hal yang sama dilakukan kepada K3 dan K4. Dan hal yang sama dari K2, 3, 4 tadi diterapkan juga kepada kombinasi-kombinasi yang lainnya. Mungkin untuk K3 perbedaannya tuh hanya ada di sini. Jadi ada tambahan apa ya, DF. Di sini ada DF3 yang mana di sini itu berarti dia ngambil nilai klaster 2 atau klaster ketiga, dan di sini saya beri warna untuk kelompok ketiganya itu adalah ungu. Kemudian untuk yang pengelompokan dengan 4 tadi itu saya tambahkan di sini kan ada DF4. Nah, warna yang saya berikan itu adalah orange. Nah, untuk outputnya adalah sebagai berikut. Jadi untuk output yang pertama dengan K2 tadi, jadi pengelompokannya hanya ada 2, itu adalah sebagai berikut. Yang bintang ini adalah centroidnya, warna merah, saya beri warna merah. Kemudian untuk output yang K sama dengan 3 atau clusteringnya 3 itu adalah sebagai berikut, dan untuk yang terakhir yaitu clusteringnya 4 atau K sama dengan 4 hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, hal yang sama juga dilakukan kepada temperatur min dan win. Kemudian kepada berikut adalah hasilnya untuk temperatur min dan win. Kemudian yang ketiga kepada precipitation dengan temperatur min dilakukan juga K2, 3, dan 4. Dan berikut adalah hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu kepada temperatur max dengan win dilakukan juga hal yang sama yaitu K2, K3, dan K4, dan hasilnya outputnya adalah sebagai berikut. Nah, mungkin saya langsung run di VS, maksud saya di Google Colab-nya. Ini sebenarnya sudah saya run ya. Mungkin akan saya run ulang. Ini untuk precipitation dengan temperatur max. Oh, ini untuk yang tadi masih ada di soal nomor 3 itu ya. Jadi ini harus di-run dulu supaya yang bawah ini bisa nggak error gitu. Nah, ini untuk hasilnya dengan 2 clustering tadi. Dan warnanya hanya salmon dan sky blue. Kemudian di sini untuk 3 clustering hasilnya adalah sebagai berikut. Dan untuk 4K4 atau dengan pengelompokan 4 tadi, di sini adalah hasilnya. Untuk yang temperatur min dengan win, kita run dulu yang ada di soal nomor 3 tadi, supaya di bawahnya bisa di-run juga. Kemudian, di sini saya melakukan K sama dengan 2, atau saya mengelompokkan dengan 2 cluster pada kombinasi ini. Hasilnya adalah sebagai berikut, centroidnya sudah terlihat sangat jelas menurut saya. Kemudian di sini, K sama dengan 3, hasilnya seperti berikut, dan K sama dengan 4, adalah sebagai berikut. Mungkin untuk mempersingkat waktu, karena run-nya juga lumayan lama, saya akan tunjukkan saja langsungnya. Jadi di sini untuk K2 dari kombinasi precipitation dengan temperatur min. Di sini K2-nya adalah seperti ini, K3-nya hasilnya seperti ini, dan K4-nya adalah seperti ini. Kemudian untuk temperatur max dan min yang terakhir, K2-nya hasilnya adalah seperti ini, K3-nya adalah seperti berikut, dan yang terakhir K4-nya adalah seperti berikut. Dan kemudian saya lanjut ke nomor 6. Analisislah perbandingan scatterplot sebelum clustering dan setelah clustering. Jadi, perbandingan kepada scatterplot ketika sebelum dilakukan clustering dan setelah dilakukan clustering terdapat pada output yang dihasilkan. Jadi, pada scatterplot sebelum clustering, outputnya itu menggambarkan satu cluster saja, ditandai dengan warna merah yang saya tentukan sebelumnya. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa semua data pada scatterplot tersebut memiliki karakteristik yang sama sebelum proses clustering dilakukan. Nah, beda halnya dengan ketika dilakukan proses clustering. Clustering dilakukan dengan mengelompokkan atau membagi cluster menjadi 2 atau K2, 3, atau K3 dan 4 atau K4 dengan warna yang berbeda-beda.
Sehingga setelah clustering dilakukan dan centroid dari data tersebut sudah ditemukan, maka scatter plot akan terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan jumlah cluster yang ditentukan sebelumnya dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan dari karakteristik data tersebut. Nah, untuk nomor 7, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Tugas nomor 1-6 dilakukan terhadap kombinasi atribut seperti berikut. Mungkin langsung saya jawab, di mana setelah dilakukan analisis secara visual, yang mana di sini saya melakukan analisis secara visual itu dengan elbow method dan dengan visualisasi scatter plot. Didapatkan menunjukkan bahwa K terbaik adalah 4 atau K sama dengan 4, di mana alasan K4 menjadi K terbaik ini karena sebagai berikut. Yang pertama, hal ini diperkuat dengan analisis atau perhitungan dengan elbow method yang sudah dilakukan oleh saya, yang mana penurunan inersia drastis hanya terjadi sampai K sama dengan 4. Dan setelah K sama dengan 4, penurunan inersia ini menjadi tidak signifikan dan menjadi tidak drastis, seperti itu. Kemudian, alasan yang kedua yaitu karena setelah dilakukan visualisasi scatter plot, dapat dilihat bahwa dengan K sama dengan 4, struktur dari plot yang dihasilkan menjadi lebih mudah dibaca. Gambaran tentang karakteristik dari masing-masing cluster juga dapat dilihat dengan jelas, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai data tersebut. Dan untuk hasil dan analisis data dari LKM 5 yang sudah saya kerjakan ini, yang pertama pada soal nomor 1, normalisasi dilakukan kepada dataset settle weather yang sudah disediakan sebelumnya, yang ada di drive particle, dan dengan menggunakan normalisasi min-max, di mana normalisasi min-max ini dilakukan di dalam variabel scalar dengan menggunakan metode fit dan transform dari scalar. Nah, normalisasi min-max ini dilakukan untuk mengubah nilai atribut bilangan desimal menjadi bilangan desimal yang memiliki range atau rentan dari 0 sampai 1. Kemudian pada soal nomor 2, di sini saya diminta untuk menampilkan scatter plot dari dataset settleweather.csv sebelum melakukan proses clustering, di mana scatter plot ditampilkan untuk setiap kombinasi atribut dari dataset settleweather.csv, yaitu precipitation dengan temperatur max, temperatur min dengan wind, precipitation dengan temperatur min, dan temperatur max dengan wind. Dan sehingga dihasilkan visualisasi data dengan scatter plot sebanyak 4 buah. Kemudian pada soal nomor 3, perintah yang diberikan adalah membuat cluster dataset settle weather dengan nilai K2, K2, 3, dan 4, sehingga pada soal ini saya melakukan clustering untuk keempat kombinasi atribut dataset tersebut dengan nilai K2, 3, dan 4 juga. Nah, kemudian pada soal nomor 4, saya diminta untuk menentukan K terbaik jika dilakukan dengan menggunakan analisis elbow, dan untuk dapat menentukan K terbaik ini, saya harus mencari titik yang menunjukkan penurunan inersia mulai melambat secara signifikan. Dan hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa penurunan inersia ini paling drastis terjadi sampai K4, dan sejak K4 penurunan inersianya mulai melambat, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai K terbaik adalah K4. Dan K ini efektif untuk dilakukan clustering. Nah, karena itu kita melakukan clustering sampai K4 seperti itu. Kemudian pada soal nomor 5, perintahnya adalah untuk menampilkan scatter plot dari dataset weather setelah dilakukan clustering. Nah, di mana scatter plot ini ditampilkan untuk setiap nilai K yang berbeda kepada keempat kombinasi atribut dari dataset yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah itu, perbedaan yang dihasilkan dari visualisasi datanya akan dilihat dan ditarik kesimpulan. Dan pada soal nomor 5, di sini saya diminta untuk menganalisis perbandingan kepada scatter plot ketika sebelum dilakukan clustering dan setelah dilakukan clustering. Yang mana hasil yang didapatkan, jadi ketika sebelum dilakukannya clustering, output yang dihasilkan hanya menggambarkan satu cluster saja, dan hal ini menandakan bahwa semua data ketika belum dilakukan clustering akan dianggap memiliki karakteristik yang sama. Sedangkan ketika sudah dilakukan clustering, data akan dikelompokkan menjadi beberapa bagian sesuai dengan karakteristiknya. Dan yang terakhir, pada soal nomor 7, perintah yang diberikan yaitu tentukan K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Berdasarkan analisis secara visual yang sudah saya lakukan, yaitu dengan elbow method dan visualisasi scatter plot, dapat ditarik kesimpulan bahwa K sama dengan 4 adalah K yang terbaik. Nah, untuk kesimpulannya yaitu di sini saya memiliki tambahan ilmu ya, mungkin untuk K-means clustering. Di sini K-means clustering itu adalah metode pengelompokan data yang digunakan dalam menganalisis clustering dalam data mining,
Dan tujuan dari penggunaan metode ini untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok, jadi berdasarkan kesamaan dari karakteristiknya. Dengan menggunakan metode K-means ini, data menjadi lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Dan selain itu, dengan mengerjakan LKM 5 ini, saya juga dapat mengetahui lebih lanjut tentang elbow method, di mana elbow method itu sendiri adalah teknik yang digunakan dalam analisis clustering, dengan tujuan untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Dan dengan elbow method ini, kita dapat menentukan nilai K terbaik dengan cara mengamati titik yang mengalami penurunan inersia tidak drastis. Titik ini dapat membantu dalam memilih jumlah cluster yang optimal. Kemudian pada LKM5 ini, kita atau saya juga melakukan visualisasi data menggunakan scatter plot, yang mana tujuannya adalah untuk menampilkan hubungan antara dua variabel numerik, yang mana setiap titik di dalam scatter plot ini mewakili data dalam dataset yang ditentukan. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.